Kalau disebutkan siyam, artinya puasa dengan aturan tertentu, dengan ketentuan tertentu. Syarat dan ketentuan berlaku. Tidak umum lagi, tidak bebas. Jadi nggak sembarangan puasanya, nggak semau kita melakukannya. Ada ketentuan yang harus diikuti. Tidak diikuti ketentuannya, tidak dianggap benar puasanya. Sekarang pertanyaannya, Ramadan itu ditampilkan di Al-Quran dengan kata saum atau siyam? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Artinya, puasa yang ditunaikan di bulan Ramadan punya ketentuan mengikat. Ada syarat yang harus diikuti. Kalau kita ingin kembali pada kesadaran menjadi hamba yang menjadikan seluruh aktivitas sebagai ibadah, ikuti ketentuan dalam Ramadan ini. Jelas? Nah, belajar memahami ketentuan itu supaya lapang. Kalau nggak paham ketentuannya, nanti nggak enak puasanya. Kalau nggak tahu di balik tarawih berdiri itu ada ampunan, nggak enak. Pengen cepet. Ya, cari masjid yang fast track gitu. Ya kan? Pencarian berburu masjid yang kira-kira imamnya bisa lebih ringan banget. Ya kan? Yang bacaannya qadar lah, qiraatnya cepat. Suratnya nggak panjang-panjang. Saya pernah dulu waktu pertama kali masuk pesantren, Ramadan pertama tahun 1997. Itu yang pimpin tarawih kakak kelas 6, berarti kelas 3 aliyah. Karena kami kelas 1 sampai 6, saya kelas 1, berarti sanawiyah SMP. Itu imam kelas 6 bu, yang mau diuji hafalan itu di akhir ujungnya. Malam pertama sudah panjangnya itu, panjang madnya itu yang 6 harokat. Fatihahnya 6 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah waladdallin, apa sih kan? Tahu nggak? Yasin. Waduh, saya bilang celaka juga saya nih. Dulu kan, waktu belum tahu. Tapi kan Ramadan penuh rahmat. Allahu Akbar. Nah, yang begitu juga kadang-kadang walaupun mungkin sah, tapi kalau belum tahu ini nggak enak kita. Kalau ternyata setelah kita belajar di situ ada kenikmatan, ada ampunan. Coba kalau bapak ibu dipanggil misalnya ya, kita ini punya banyak salah. Itu sama pimpinan, walaisa kamitslihi syai', itu nggak ada yang setara dengan Allah, nggak ada apapun. Punya banyak salah pada orang tua. Tiba-tiba ibu manggil dengan lembut, nak sini. Kamu nggak usah pikirkan, kamu anak mama. Mama yang ngandung kamu, mama yang belai-belai, mama yang lahirkan. Mama yang ajarin kamu jalan sama papa gitu kan. Gak ada manusia yang sempurna. Udah, seberat apapun kamu pernah punya salah, mama maafkan. Udah sini, dipeluk sini, mama. Mama maafin ya. Sekarang ada masalah apa? Ini mama punya sedikit, ini ada gelang mama lepas ya. Kamu ambil buat kamu. Allah tidak ada yang sesuai dengan permisalannya. Kita datang malam pertama di malam Ramadan. Hambaku, engkau menyimpulkan apa sih sebanyak apa dosamu? Hari ini aku ampuni semua dosamu. Kau punya masalah apa? Sujud. Makanya ketika kita mendapat itu, sholat itu senang gitu, tarawih itu senang. Makanya disebutnya tarawih dari tarwihah. Santai. Santai itu bukan karena apa? Karena senang. 2 rakaat salam, duduk dulu, senang lagi. Terus kita ucapkan kata-kata yang indah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Ya Allah, engkau malam ini yang paling cinta ya Allah kepada hamba, yang paling punya sifat pemaaf. Hamba menyadari banyak salahnya. Maafkan hamba ya Allah dengan segala kemuliaan yang melekat kepadamu. Bangun lagi sampai jiwanya merasa tenang. Upaya untuk menenangkan jiwa disebut tarwihah. Jamaknya disebut tarawih. Di suksesnya orang tarawih itu ketika dia telah menunaikan sholat, jiwanya merasa tenang. Bukan capek, rusuh. Amin.
Ya, itu. Kira-kira tuh, paham ya? Hafalan. Nah, itu ada ketentuannya, makanya disebut siam. Jelas? Ada paketnya. Nah, ketentuan itu, ini yang kita siapkan sebelum Ramadan supaya siap. Sekarang kita belajari 3 saja. Sampai nanti 10 kurang seperempat, saya minta 15 menit lagi, nggak apa ya? Halo? Nggak, kalau nggak boleh, saya tutup. Saya pulang, nggak apa-apa. Boleh Bu ya? Yuk cepat. 1, ini materi tarhib. Apa yang dianjurkan, dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kita masuk ke bulan Ramadan. Catat dulu referensinya. 1, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Sanadnya bersambung pada Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Nomor hadis yang pertama dalam kitab Bad'ul Wahyi, topik tentang permulaan wahyu. Jadi ada 97 topik di Al-Bukhari. Topik pertamanya kitab Bad'ul Wahyi. Nomor hadis yang pertama. Di situ nanti ada 5 hadis. 1, meluruskan dan menguatkan niat. Jadi amalan tarhib yang pertama sebelum masuk Ramadan, meluruskan dan menguatkan niat. Ya, dalilnya saya bacakan. Saya insya Allah punya sanad di hadis ini ya. Saya langsung bacakan ke intinya. Qala haddatsana qala an Amiril Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, di riwayat lain yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilai. Dengan cepat Nabi mengatakan, perhatikan ini ya, ini jadi standar semua amalan, apalagi puasa Ramadan. Innamal a'malu binniyat. Sungguh seluruh aktivitas itu, amal jamaknya amal. Saya detilkan sedikit. Amal itu perbuatan, setiap aktivitas yang hasilnya dinilai, dievaluasi. Anda bekerja, ada supervisor mengawasi, mengamati, nanti pimpinan di atas menilai. Itu pekerjaannya disebut amal. Ingat ini ya, semua perbuatan kita selaku manusia itu perbuatannya disebut amal, untuk menunjukkan bahwa semua perbuatan manusia itu satu saat dipertanggungjawabkan, dinilai oleh Allah dan dievaluasi. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Oke. Nah, bentuk jamak dari kata amal itu a'mal. Semua perbuatan kita, aktivitas kita, mau jadi saleh, mau tidak saleh, itu hanya bergantung. Innama adatul hasri, huruf pembatas yang membatasi sebuah hukum. Seluruh aktivitas kita itu bernilai di hadapan Allah itu hanya berdasarkan pada niatnya. Untuk itulah semua amalan kita itu ada niatnya. Apalagi ibadah yang sifatnya ritual. Sholat ada niatnya? Ada. Niat itu membedakan ibadah dengan rutinitas dan membedakan amal satu dengan yang lainnya. Zuhur rakaatnya berapa, Bu? 4. Asar berapa? Bagaimana membedakan zuhur dengan asar? Niat. Jelas? Bagaimana membedakan 2 rakaat sunnah sebelum subuh dengan 2 rakaat subuhnya? Niat. Paham? Oke. Ini minum nih, minuman. Bagaimana membedakan rutinitas minum menghilangkan haus dengan minum yang jadi ibadah? Niatnya. Bagaimana membedakan Anda ke sini benar-benar jadi ibadah untuk belajar atau ada motif lain? Niat. Ramadan juga begitu. Ada yang puasanya, tarawehnya ingin dilihat Allah, ada yang ingin dilihat manusia. Ada yang ke masjidnya pengen dapat imam yang cepat,
Ada yang menikmati taraweh. Itu bergantung pada niatnya. Kalau niatnya benar, benar semua amalnya. Kalau niatnya setengah benar amalnya. Kalau niatnya tidak benar, rusak amalnya. Sayang-sayang kita disampaikan ke Ramadan, saat orang lain tidak mendapatinya, kita sampai, tapi niatnya bermasalah, maka bermasalah amalnya. Jelas? Dan kadang indahnya itu di dalam Islam, Allah itu kadang mengantarkan seseorang mendapatkan niat baik, itu dengan cara apapun. Ada yang tadinya pengen lihat aja, pura-pura aja, tiba-tiba dapat hidayah jadi baik. Ya. Yuk, kembalikan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli. Siapapun yang hijrahnya, hijrah itu dalam arti berubah menjadi lebih baik karena Allah. Ingat, hijrah itu bukan pindah tempat. Hijrah itu bukan masuk pada satu golongan, kelompok hijrah, tidak. Hijrah itu merubah keadaan kita lebih baik dengan Allah dan Rasulnya. Lebih kenal Allah, lebih senang ibadah, itu hijrah namanya. Kalau di tempat Anda, di pekerjaan Anda, tidak membuat Anda lebih mengenal Allah dengan baik, silahkan cari tempat lain. Itu. Tapi kalau sudah bagus amalnya, sudah baik, maka Nabi mengatakan, la hijrata ba'dal fathi. Nggak ada hijrah lagi setelah terbuka kebaikan-kebaikan. Tuh, ibu kalau punya suami di tempat kerja, gajinya 5 juta sebulan, tapi bisa sholat enak, baca Quran enak, bisa ngasih kabar ke ibu. Atau tempat lain, gajinya 100 juta, sholatnya nggak enak, nggak kenal Allah. Ibu pilih mana? Nggak ada pilihan ketiga, awas loh. Hati-hati ya, maksiat itu menghancurkan. Jadi kalau ada pilihan walaupun gaji besar, fasilitas bagus, tapi maksiatnya banyak, jangan. Itu menghancurkan. Karena ngobatinnya nanti lebih daripada apa yang antum dapatkan. Untuk apa antum banyak harta didapatkan hanya untuk ngobati sakit, pikiran gak enak, keluarga kacau. Jelas? Baik, lanjutkan. Nah, motif orang beribadah nanti, kelihatannya ibadah, tapi nanti ada 3. 1, motif dunia secara umum. Dunia secara umum. DKM itu kalau malam-malam Ramadan orang datang banyak, seneng nggak? DKM nih. Senengnya karena orang sholat atau potensi kotak infak terisi? Oke, kalau mau jualan dapat bagian jualannya. Kalau mau dunia dapat bagian dunianya. Termasuk motif yang samar-samar. Yang belum nikah, lihat-lihat kira-kira ada potensi dapat jodoh nggak dalam sholat malam, itu kan? Ya, ayah-ayah calon mertua natap-natap siapa yang rajin-rajin buat anaknya, gitu kan? Ya, boleh saja, tapi didapatkan apa yang ia niatkannya. Maka dari sekarang niatkan supaya kuat Ramadannya untuk ibadah. Caranya bagaimana? Cara menguatkan niat, keluarkan keutamaan Ramadan tadi. Ampunan, pahala berlipat ganda, doa-doa mustajab. Doa-doa mustajab, doa saat Ramadan itu mustajab. Saya sarankan ya, kalau sedang ibadah Ramadan, tutup dengan doa. Selesai baca Quran, doa. Selesai sholat walaupun 2 rakaat, doa. Ya, buka puasa itu paling efektif. Itu langsung hadisnya jelas sekali. Orang yang puasanya benar, dia berdoa saat buka, itu potensi dikabulkannya tinggi sekali. Di akhirat diberikan kebahagiaan dari puasanya, di dunia bahagianya saat tahu dia berbuka dan dia berdoa. Itu dikabulkan. Ya, makanya setan provokasi betul itu saat buka itu, supaya fokus kita ke makanan dulu. Wah, semuanya. Tahu-tahu baru minum teh manis udah kenyang. Ya, jangan lupa ya. Jadi 1, luruskan dan kuatkan nih ya, dengan cara mengeluarkan keutamaan bulan Ramadan. 2, cepat nanti bagian 3 yang paling pokok, waktu saya tinggal 10 menit. 2, memperbanyak doa agar disampaikan ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat, kuat iman dan Islam. Dalam keadaan sehat, kuat iman dan Islam. Nah, perhatikan doanya. Saya bacakan.
Nanti Anda boleh ikuti. Kalau terlewat, nanti videonya putar lagi. Baik ya. Ada doa yang singkat sebelum hilal terlihat, sebelum ditetapkan besoknya misalnya Ramadan, seperti masih sekarang nih. Seperti sekarang. Kita di bulan apa sekarang? Sya'ban ya. Nah, diberikan kebaikan tadi, kesehatan, kekuatan, iman, Islam, itu dipersingkat dengan barakah. Oke? Okay? Mintanya barik, dari baraka yubariku, untuk talabnya meminta kepada Allah barik. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Rajab kan sudah lewat. Ulangi ya. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jelas? Wa ballighna apa? Ramadan. Itu doa yang tersambung pada riwayat-riwayat ulama ke kalangan ke salaf as-salih, terhubung. Ada yang menyebutkan sana dalam satu hadis, ada yang menilai hadisnya itu lemah, tapi matannya kuat. Matan itu maksudnya isi doanya. Ya, anggaplah kalaupun bukan hadis, ini doa-doa yang diriwayatkan oleh para ulama-ulama saleh kita di masa-masa terbaik, tersambung ke ulama saleh di masa lalu. Jelas? Ya, jadi jangan sibuk menyimpulkan yang salah. Oh, ini hadisnya dhaif, hadisnya tidak kuat. Saya tanya gini, boleh nggak kalau saya berdoa begini? Ya Allah, sehatkan saya di bulan Sya'ban ini, kuatkan iman saya, berkahi saya, berikan kesempatan untuk sampai ke bulan Ramadan. Boleh nggak? Kenapa yang bahasa Indonesia boleh, yang bahasa Arab nggak boleh? Paham? Nah, jadi jangan sibuk terjebak pada sesuatu yang membuat kita tidak fokus beramal. Satu itu, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Perhatikan maknanya. Ya Allah, anugerahkan keberkahan pada kami di bulan Sya'ban ini. Tambahan kebaikan, kesehatan, kekuatan iman, dan dengan kebaikan itulah sampaikan kami ke bulan Ramadan. Begitu cara memahaminya. Jadi bukan sekedar berikan berkah di bulan Sya'ban, sampaikan ke Ramadan. Tidak begitu. Berkahi kami di bulan Sya'ban. Berkah itu kumpulan mana tadi? Dengan kesehatan, dengan kekuatan Islam, dengan kekuatan iman. Dan dengan keberkahan itulah sampaikan kami ke Ramadan. Karena ada orang yang sampai ke Ramadan tidak membawa keberkahan amal sebelumnya, sehingga nggak siap saat masuk ke Ramadan. Jelas? Nah, itu ya. Baik, teruskan dulu. Pelan-pelan. Begitu saat hilalnya terlihat, pas ditetapkan besoknya Ramadan, kan? Begitu terjadi pergantian itu, ya, hilal, kan nanti biasanya suka ada pengamatan kan, untuk menetapkan Ramadan itu kan. Nah, saat terjadi proses pengamatan itu, di hari itu, maka doa berikutnya yang kedua. Ini saya bacakan. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah. Nah, itu bersanad dan langsung diajarkan Nabi SAW. Saya bacakan terjemahannya. Allahumma ya Allah, dengan segala ketundukan dan kerendahan hamba, ahillahu alaina, mohon hadirkan awal Ramadan ini kepada kami semua. Bil yumni, dengan perasaan nyaman dan senang. Karena ada orang yang begitu tahu besoknya puasa, kok hatinya malah nggak senang. Besok puasa? Ya, kok cepet amat ya. Ada yang begitu? Puasa lagi. Berarti hatinya kurang tenang. Kita minta dikasih tenang, ketenangan yang membuat kita nyaman. Bil yumni wal iman, dan dengan kekuatan iman. Kalau imannya kuat, amal solehnya kuat. Jelas? Wassalamati, dan keselamatan, fisiknya sehat.
Ada yang imannya kuat tapi nggak sehat, sehingga harus terapi dulu, puasanya qadha. Ya, imannya kuat, fisiknya sehat. Wal Islam, kemampuan berislam itu menunaikan amalan-amalan yang pokok khususnya dalam syariat. Masuk Ramadan syahadatnya kuat. Rukun Islam kan 5 kan? Kemampuan berislam itu kemampuan menunaikan yang 5 dengan baik. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadatnya kuat. Jadi nggak terganggu kalau syahadatnya kuat, nanti syariatnya ikut syahadat. Nah, siapa yang salatnya asyhadu an la ilaha illallah, merasa disaksikan Allah? Ini masalah. Pondasi utama kita itu syahadat, tauhid. Salatnya bertauhid, zakatnya bertauhid, puasanya bertauhid. Itu yang dimaksud karena Allah tuh itu lillah. Jadi kalau rukun yang pertama ini benar, yang lain-lainnya kuat. Kalau pondasi bangunan kita itu kuat, tiangnya kuat, semua kuat. Jadi syahadat itu jangan dipahami di lisan saja, tidak. Turunan ke bawahnya, rukun Islam yang keduanya salat. Salatnya pakai syahadat, merasa diperhatikan Allah, merasa dilihat Allah, sehingga muncul sifat ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tara, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Itu kan satu rangkaian tuh. Ya, di hadis Muslim nomor hadis yang ke-8 tuh. Jelas? Nah, kemampuan berislam artinya apa? Kemampuan ikhlas dalam beramal. Nanti saat Ramadan merasa disaksikan Allah, puasanya dilihat Allah. Ya, sholatnya merasa diawasi Allah, meningkat sholatnya. Kadang-kadang nanti kan sering kali terjadi kita nggak ingin lihat lagi tahun ini. Ya, ada kemajuan ya, kemajuan dalam sholat tuh. Ya, safnya maju, malam pertama penuh dengan pertengahan mulai maju, terakhir maju, hijrahnya pindah ke kereta, pada mudik. Ya, lupa akan ada mudik akhirat. Ya, wassalamati wal Islam, fisiknya bagus, bisa menunaikan amal dengan baik. Yang ketiga tadi ada zakat, rukun Islamnya, bisa infak dengan baik. Dari sekarang nabung ya, siapkan untuk Ramadan khusus. Nggak apa-apa, saya punya 30.000, siapkan sehari 1.000. Jangan lihat nominalnya. Pakai syahadat, pakai tauhid amalnya. Ini yang terbaik, yang paling halal, saya punya 30.000, saya bagi sehari 1.000 sampai Ramadan selesai. Tapi pakai tauhid, lillah. Yang penting Allah ridha ya Allah. Ini perasaan keringat saya karena Engkau yang Maha tahu bagaimana aku mencarinya, aku mendapatinya, aku berdoa siang dan malam untuk dapat ini. Ya Allah, terima amalku. Nah, begitu diberikan itu doa minta, apa hajatan tuh? Ukur tuh 30, keluarkan dari sekarang. Doa hari pertama setelah saya infak, untuk ayah saya dulu, untuk ibu saya, untuk istri, untuk anak-anak. Baru yang lain-lain, karir apa, belajar dan sebagainya. Gitu, satu-satu dari sekarang. Siapkan nabung yang benar. Ya. Nah, demikian puasa tingkatkan. Nanti kalau yang lagi umrah, ya umrah yang benar. Kalau pengen haji, doa yang betul tadi. Itu yang saya maksudkan tuh itu. Wassalamati wal Islam. Rabbi wa rabbukallah. Nah, ini itu untuk menguatkan kedekatan kita dengan Allah. Jadi kita minta tadi begitu akhir bulan Sya'ban mau ada sidang isbat tuh, lagi pengamatan hilal, doa itu langsung bacakan. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal Islam rabbi wa rabbukallah. Jelas? Baik. Alhamdulillah. Yang ketiga, ini yang terakhir. Saya boleh tambah 10 menit gak? Alhamdulillah. Oh silakan ibu mau sampai jam 12 boleh. Saya pulang. Boleh. 3. Menyiapkan kurikulum amal Ramadan. Ini yang paling penting. Menyiapkan kurikulum amal Ramadan. Bikin jadwal Ramadan. Ya, saya turunkan beberapa ya. Misal programnya yang sholat nih. Kalau yang fardu itu udah biasa. Tidak Ramadan pun tetap wajib. Nah, Ramadan naikkan standarnya. Sholat-sholat sunnah yang hukumnya sunnah, nawafil, itu keluarkan semua. Misal rawatib 12 rakaat tuh. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya.
Kalau lagi di kantor nggak sempat 4 sebelum zuhur, boleh 2. Boleh 2. Hadisnya dari Ibnu Umar, didiskon yang 2-nya, jadi 10 jumlahnya. Ada hadisnya jelas, hafidtu 10 rakaat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan yang zuhurnya dari 4 jadi 2. Yang mutlak 4 rakaat sebelum asar, salat duha, ya kan? Syuruk misalnya, semampu kita kerjakan. Tapi dari sekian salat sunnah ini, yang nawafil ini, mohon yang paling penting adalah tarawih. Yang paling penting itu yang tadi disebutkan di hadis Al-Bukhari nomor hadis 37 di kitab ini, halaman 215. Ya. Subtopik yang ke-26. Di hadis Muslim juga disebutkan nomor hadis 759 dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sanadnya tersambung pada sahabat Abu Hurairah. Singkatnya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Pastikan kualitasnya. Makanya kenapa disebut tarawih? Berapapun jumlah rakaatnya. Ya, berapa rakaat tarawih? Kalau tidak tahu, gampang katakan Allahu a'lam. Ya, berapa jumlah rakaat tarawih? Itu selama ini berapa? Nggak jelas nih. Pripun nih. Nah, dalilnya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Nabi pernah ditanya satu kesempatan, ada yang tanya, ya Nabi, sholat malam tuh gimana? Nanti ini ada di hadis riwayat Muslim, nomor hadisnya 749. Apa jawab Nabi? Sholatul laili mathna mathna. Sholat malam itu tunaikan 2 rakaat, 2 rakaat. Ya? Jadi maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat lagi salam. Jelas? Nah, sebentar, belum selesai hadisnya. Dalam satu riwayat, fa idza khasya ahadakumus subha falyutir rak'atan wahidah, falyusalli rak'atan wahidah. Jika engkau khawatir menduga subuh akan segera tiba, tutup dengan witir 1 rakaat. Pertanyaan saya, Nabi membatasi nggak berapa jumlah rakaatnya? Tidak. Nabi cuma katakan tunaikan 2, setelah itu salam, setelah itu 2, setelah itu salam. Kalau engkau khawatir subuh akan segera tiba, ya kan, belum sempat sahur, belum siap-siap, maka tutup dengan witir 1 rakaat. Nabi batasi rakaatnya enggak? Tidak. Jadi sebetulnya tidak ada batasan rakaat dari hadis umum ini. Hadis umum ini tidak ada batasan rakaatnya secara umum. Yang penting sebelum subuh tiba, waktu sahur masih ada untuk makan, tutup witir 1 rakaat. Pertanyaannya, semua mencari kan Nabi sholatnya bagaimana? Berapa rakaat supaya jadi standar? Kalau enggak nanti kan bebas-bebas. Nabinya bilang 2 kok, udah itu 2 kok gitu kan? Berarti 2 dengan 2 4, tutup 1. Cuman masalahnya sampai subuh. Gimana memahaminya kan? Nah, sebagian nanti ada yang lihat-lihat Nabi. Lihat, ikut di belakang Nabi. Sebelum Ramadan lihat Nabi sholatannya pada Sayyidah Aisyah dulu. Bagaimana sholat malamnya Nabi? Aduh, nggak usah ditanya deh. Berapa bagusnya, berapa rakaatnya, panjangnya, bagusnya. Penasaran tuh orang-orang itu. Sholat di belakang Nabi. Nanti ini bisa ditemukan di Al-Bukhari. Dari nomor hadis 2010 sampai nomor hadis 2012. Riwayatnya Sayyidah Aisyah dengan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma wa jami'an. Tiba-tiba ikut di belakang Nabi. Ya. Salatnya Nabi itu Masya Allah, yusalli arba'an, thumma yusalli arba'an, thumma yusalli thalathan. Salatnya 4 di sini tafsir lagi oleh para ulama, maksudnya 2 salam, 2 salam, gitu kan? Terus 4 2 salam, 2 salam. Terus diwitirkan 3 rakaat. Jelas? Baik. Ikut di belakang. Ternyata Nabi itu rakaat pertamanya Al-Baqarah 100 ayat.
Sebagian sahabat mengira akan ruku, lanjut 286 ayat. Dikira akan ruku, Ali Imran nyambung 200 ayat. Dikira akan ruku, nyambung lagi An-Nisa 176 ayat. Barulah itu selesai rakaat pertama, baru ruku. Jadi rakaat pertamanya 5 juz 4 halaman. Besoknya nggak ada yang ikut lagi. Pindah hadisnya kemana? Abu Daud. Nomor berapa? 1367. Rawinya siapa? Ibnu Abbas. Tadi yang senior, sekarang yang junior. Di kediaman Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha. Bangun Nabi, kata Ibnu Abbas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza istaiqadha min naumihi fajalasa wa masaha bi yadihi min athari naumi. Kebiasaan Nabi kalau bangun malam hari beliau duduk dulu. Jadi Nabi itu kalau salat malam itu enggak langsung ba'da Isya, salatnya tengah malam. Tengah malam sampai mendekat ke subuh, termasuk Ramadan tengah malamnya. Bukallah. Kemudian apa? Beliau duduk dulu supaya mengalir darah dengan baik, supaya tenang, lalu mengusap ini bekas ngantuk di mata, dihilangkan dulu bekas ngantuknya. Jadi baca doa itu dalam keadaan sadar. Nggak ada doa di Islam dibacakan dalam keadaan tidak sadar. Sadar. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bangun jam 3 begitu ilaihin nusyur jam 6. Rupanya pas amatan amat gitu. Nah, kemudian waqara khawatima Ali Imran, beliau bacakan 11 ayat terakhir surah Ali Imran, yang ayat 190 sampai ayat 200. Ya, baru kemudian baca doa yang tadi, wa dhahaba ila syinin mu'allaqah. Baru pergi ke tempat yang tertutup, beliau berwudu dari satu bejana air itu, wudu. Setelah itu kemudian menunaikan salat. Nah, Ibnu Abbas ini ngikut di belakangnya, ditarik oleh Nabi sejajar. Ditarik ini dua alasan sejajar ini. Satu, ada anak-anak. Kalau ada anak-anak ibu, khawatir bapak di belakang itu, khawatir kita sholat terjadi apa-apa, boleh ditarik ke samping kita, mainnya di sekitaran kita di sini, atau ikut sholat di samping kita. Yang kedua, menunjukkan kebolehan sholat malam berjamaah untuk pendidikan, untuk memberikan rasa kebersamaan dalam konteks mendidik keluarga. Ayah jadi imam, istri anak ikut di belakang tahajud bareng-bareng, boleh dengan hadis ini. Jangan dipisah-pisah mana hadis. Kadang sering dipotong hadis-hadis itu. Ini satu kesatuan. Baik. Nah, kemudian setelah itu apa? Salat. Nah, pengamatan Ibnu Abbas, Nabi salat 2 rakaat. Ya, 2 rakaat salam. 2 rakaat salam. 2 rakaat salam. 2 rakaat salam. 2 rakaat salam, baru witir. Sebelumnya beliau menunaikan dulu salat pembuka. Salat pembuka. Saya sering istilahkan warming up gitu kan. Itu 2 rakaat. Jadi kalau 5 kali 2 berapa? 10. Tambah witir 1 berapa? 11. Tambah pembukaan 1 berapa? 2 tadi berapa? 13. Nah, kesaksiannya Ibnu Abbas itu 13. 2 untuk pembukaan, yang 10 rakaatnya itu diikutkan sholat, yang satunya witir. Berapa jumlahnya? Nah, 11 ini, awas, bukan batasan rakaatnya harus 11, bukan. Ketika ditunaikan itu menjelang ke fajar selesai, tapi 1 rakaatnya berapa? Ada yang mengamati 1 rakaatnya Nabi itu rata-rata itu ya, seperti yang tadi saya sebutkan, 1 juz gitu, paling standar. Ambil paling standar, paling gampang. 30 hari khatam Quran kan sekali, paling standar. Paling standar kan? Jadi kalau ada yang nggak khatam sekali aja selama Ramadan, itu nggak standar tuh. Standar Nabi aja, Nabi senabi-nabinya Nabi, beliau paling ngasih yang standar sekali. Bisa puluhan kali tuh bisa. Tapi kenapa ngasih sekali? Untuk standar bagi umatnya. Jelas? Nah, jadi kalau ada masuk Ramadan tidak khatam Quran sekali, itu di luar standar. 2 kali boleh. Nah, kalau kita tidak menyempatkan diri, itu nggak bagus. Tapi kalau nggak sempat sampai habis, usahakan di taraweh. Ikut imam yang saat dalam tarawehnya, selesai taraweh 1 juz selesai, 1 juz selesai. Kalau 30 malam berapa? 30 juz. Oleh karena itu, distandarkan setelah itu, malam-malam itu setiap taraweh 1 juz, 1 juz.
Jelas? Satu juz itu kan berapa halaman sih? 20 halaman standarnya. 10 lembar. Jadi kalau mau 10 rakaat, boleh-boleh saja setiap rakaat 1 lembar. Supaya ketika selesai 10 rakaat, 20 halaman, 1 juz. Ini yang standar dulu dikerjakan. Tapi tidak mudah orang berdiri setiap 1 rakaat 1 lembar, 1 lembar, itu kan? Mulai ini naik kanan 1, kiri 1 naik. Udah gitu dari kaki naik ke mulut. Biasanya kan dari mulut turun ke kaki, naik ke mulut. Nah kan? Udah mulai iseng-iseng di belakang ikutin bacaan imam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada macam-macam belakang tuh. Mulai aminnya udah mulai nggak kompak. Amin. Maka di era Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, gimana caranya? Itu tetap 1 juz, tapi ringan. Maka dipecah. Karena Nabi tidak membatasi kan? Kata Nabi apa? Salatul laili masna. Maka di era Umar bin Khattab, yang tadinya nggak berjamaah itu acak-acakan. Acak-acakan itu maksudnya yang ini sholat di sana, ini sholat di sini, ini begini, ini begini. Merinci pada hadis yang tadi Ibnu Abbas, dikumpulkan oleh Umar 1 masjid, ditetapkan imam 1. Yuk jamaah. Supaya ringan berdirinya, nggak timbul kayak yang tadi itu, dipecah jadi 2. Setengah lembar, 1 halaman, 1 halaman. Maka yang 1 jadi 2. Jelas? Supaya gampang. Itu 10 jadi lebih ringan karena dibagi kedua bagian setiap rakaatnya. Kalau 10 setiap 1 jadikan 2, maka 10 rakaat dikali 2 berapa? 20. Maksud 20 itu untuk menjaga bacaan Qur'annya supaya tetap seperti orang-orang dulu, penuh banyak bacaannya, lebih ringan berdirinya. Itu maksudnya. Makanya mutawatir tuh, 4 imam mazhab itu meneruskan 20 rakaat, 20 rakaat. Dengan harapan apa? Bacaan Quran diperbanyak dibandingkan hari-hari biasa. Minimal menjaga standar ini, selesai 1 juz setiap malam. Witirnya jadikan 3 supaya nutup tuh. Maka disinilah muncul 23 rakaat. Maka kalau kita baca di 4 mazhab itu mutawatir tuh, banyak. 20, 20, 20, 20, 20, 20. Tujuannya apa? Bukan untuk berdebat, ini 10, ini 23, ini yang sunnah, ini yang bid'ah. Bukan itu. Tujuannya menikmati tarawih supaya dibacanya enak, bacaan Qur'annya banyak, menikmati sholatnya. Jelas sampai sini? Yang salah itu yang tidak. Awas ya, ingat, tarawih itu paket penyempurna Ramadan. Karena siangnya puasa, siangnya siam, malamnya qiyam. Itu sudah 1 paket. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Jelas sampai sini? Baik. Kalau misalnya ada Mekah, ada Madinah, ada yang lain, itu bukan patokan. Karena setiap berganti kepemimpinan, rejim, kadang berganti kebijakan. Ya, dulu zamannya Imam Malik tumbuh, setelah dari zaman sahabat ke tabi'in, Imam Malik itu imamnya Madinah. Imam Darul Hijrah namanya. Masih 20. Dan mazhabnya turun lagi terus ke Imam Ahmad bin Hanbal tahun lalu masih 20, sekarang 10. Karena kebijakan tertentu, nggak apa-apa. Mungkin kan karena padatnya di situ ada yang tawaf. Kan umroh banyak saat Ramadan. Ya, maka diberi kesempatan. Ini yang formal di sini 10 dulu. Nanti yang lainnya kalau mau melengkapi silahkan setelah itu, karena banyak yang tawaf, banyak yang macam-macam. Itu harus dilihat ke situ juga. Jadi jangan saling menyalahkan. Karena itu mengurangi pahala dan kualitas dalam ibadah. Lanjutkan. 2 Quran. Udah lewat 10 menit nih. Baik. Dua program. Saya sebut 3 aja yang pokok ya. 2 Al-Quran. 2 Al-Qur. 1 salat, kedua Al-Qur. Ingat ya, Ramadan itu bulan Al-Quran. Dari sekarang latihan menumbuhkan kecintaan pada Al-Quran. Latihan ngaji. Dan tolong catat ini penting.
Saya mau sampaikan satu hal yang penting, dan ini akan menjadi rahasia kita hari ini, di antara kita saja ya. Siap? Jangan ukur standar amal kita dengan amal orang lain. Jangan ukur standar amal kita dengan amal orang lain. Ada ya? Jangan ukur dengan si fulan. Kalau dia lebih baik, jadikan motivasi. Tapi jangan merasa kita itu rendah, tidak punya amal, kesempatan tidak. Cara mengukur kita adalah perubahan kita dari sebelum dan saat ini serta masa depan. Antum nggak pernah ngaji, misal duduk di majelis ilmu, sekarang tiba-tiba bisa duduk. Itu sudah luar biasa yang harus ditanamkan rasa syukur. Jangan bandingkan dengan orang yang tiap waktu bisa ngaji, tidak. Artinya Allah kasih perubahan pada diri kita. Dan hidayah kadang datang dari situ. Didorongnya bisa macam-macam, dengan dagang atau dengan tugas dari kantor. Saya ada tugas intelijen harus ke pengajian, nggak apa-apa, awalnya dari situ, lama-lama ikut ngaji baik, belajar, nggak apa-apa. Dagang misalnya, nggak apa-apa. Ya, itu ada istilahnya di fikih itu, hidayah yang tidak terbawa secara langsung, tapi memberikan keindahan yang sangat luar biasa. Nggak ada masalah. Saya senang siapa aja punya kesempatan untuk jadi baik, jangan dibatasi. Sepanjang manusia, jangan pernah mencela kehidupannya. Seorang boleh salah tapi masih punya hak untuk jadi orang baik. Jadi saya menganjurkan jangan sibukkan mencela orang, jangan ikut-ikutan pada perbuatan yang hanya memecah kita untuk pada yang tidak baik. Balik sini. Ya. Nah, jadi caranya begini. Jangan simpulkan kalau saya belum bisa ngaji nggak ada kesempatan baca Quran, tidak. Walaupun harus terbata-bata, walaupun harus mulai, targetkan bismillah. 1 sampai hari 30 saya setiap 1 hari 1 juz. Nah, untuk dapat itu sekarang masih ada waktu, masih ada kurang lebih 1 pekan ke depan ini. Dari sekarang latihan ngaji. Kalau nggak ditanamkan kecintaan pada Quran sekarang, besok-besok nanti abai terhadap Quran saat Ramadan. Dari sekarang. Termasuk malam bangun sholat, latihan. Supaya terbiasa nanti besoknya saat Ramadan. Jelas? 1 tadi apa amalannya? Yang kedua yang ketiga sedekah. Yang ketiga sedekah. Yuk, zakat. Ya, zakat antum misalnya, tolong kalau ada kewajiban zakat mal dicatat hari dan waktunya. Misal beli emas, catatnya bulan hijriahnya, jangan masehi. Karena bedanya nanti sekitar 14 hari. Jadi kalau Anda gunakan masehi, Anda telat bayar zakat 14 hari. Kalau diakumulasi nanti bisa telat setahun, bisa double. Nah, jadi catat misalnya saya keluarnya beli emas di bulan Rabiul Awal misalnya, kan? Nah, maka keluar Rabiul Awal. Nah, sekarang begini, boleh nggak karena satu keadaan tertentu saya pengen majukan di bulan Ramadan? Boleh. Karena ada satu hal yang mendesak, ingin diawalkan, nisabnya sudah cukup. Cuma dengan catatan nanti nisabnya akan disesuaikan juga dengan saat bulan kita tepat membeli emas itu. Misal jatuhnya Rabiul Awal, bulan depan Ramadan, berarti masih 5 bulan. Rabiul Awal kan bulan keberapa? Ketiga kan? Baiknya Ramadan 9. Sekarang Sya'ban. Sya'ban ke Rabiul Awal 5 bulan. Dari Ramadan masih 4 bulan. Harga emas masih 3 juta misalnya. Ya, nasabnya dikeluarkan, nisabnya. Baik, kalau kita cek misalnya, oh saya punya, bukan saya, Anda punya misalnya 1 kilo, ya, berarti 3 miliar, misal kan, misal saja, keluar berapa? 2,5%. 2,5% berapa? Gampang, kalikannya begini, kali 5 dulu bagi 2, 375 kan? Ya, 375 juta misalnya dikeluarkan, tapi ternyata ketika sampai Rabiul Awal ternyata naik emasnya di 5 juta. Nah, tinggal tambahkan nanti begitu masuk ke waktunya. Jelas di sini? Karena suka ada pertanyaan, boleh nggak zakat saya keluar di bulan Ramadan? Ulama mengatakan boleh jika ada hal yang mendesak yang harus dikeluarkan, ada yang membutuhkan. Jelas di sini?
Nah, yang pasti dari sekarang nabung siapkan untuk Ramadan. Ya, bentuknya bisa uang boleh. Saya ke masjid kan suka ada kotak infak kan, jalan. Itu bukan mobil-mobilan tuh, kotak infak tuh. Ya, nggak usah lihat orang. Saya 1.000, besoknya 1.000 lagi, kan? Dan seterusnya. Boleh bentuk makanan, boleh beli makanan, diantarkan ke orang lagi baca Quran. Dia baca, kita dapat pahalanya tuh, masya Allah. Yang baca dia, pahala kita dapat. Ya, Mas kalau bisa yang baca yang banyak ya, gitu. Jadi semoga sukses. Kita pulang, kita juga baca, mungkin nggak sebanyak mereka. Siap? Insya Allah ya. Nah, 3 itu aja dulu. Salat, kedua Al-Qur'an, ketiga sedekah boleh atas nama orang tua yang telah meninggal, boleh. Misal saya mau beli mushaf, di atas namakan orang tua yang telah wafat, saya kasih penghafal Quran, boleh. Ya, tapi kalau saran saya nggak dituliskan, nggak dikasih foto pun itu lebih bagus. Ya, saya nggak usah dikasih foto sehingga tidak mencegah kesan-kesan yang kurang baik. Oh ini foto neneknya dia ya, oh ini amat ya, nah, kan mushaf ya, supaya ada fokus untuk bacaan dan sebagainya. Allah menghisab pada niat. Ya, jelas sampai sini? Nah.